Jangan sampai setelah kebingungan yang maksimal ini, lalu perubahan itu tidak ditampung oleh masyarakat sipil, tidak ditampung oleh oposisi, tidak ditampung oleh kalangan intelektual, tidak ditampung oleh jurnalis-jurnalis kritis tuh. Nah, kita mau tuntun sebetulnya bangsa ini supaya kita masih bisa kembalikan bangsa ini pada rel demokrasi itu. Nah, korupsi itu kan realnya itu tidak hanya mengambil uang dari APBN, tapi korupsi juga ada suap, ada gratifikasi, bahkan kalau KPK ada acara atau pejabat ada acara kita ngasih hadiah itu bisa diduga gratifikasi. Nah ini anak presiden berbisnis dengan anak petinggi PTSM, di mana PTSM itu banyak masalah. Ubed ini harus paham sekali tentang hukum itu sendiri, jangan sampai berbalik ke dirinya sendiri. Karena ini bahaya gitu. Kalau seandainya data yang disampaikan tidak memenuhi unsur, karena sampai detik ini kita melihatnya apa yang disampaikan Ubed itu hanya asumsi dan interpretasi, bukan sebuah fakta. Apalagi beliau sampaikan persoalan pembayaran atau sanksi yang diputuskan oleh Mahkamah Agung yang seharusnya 7,9 triliun, kemudian hanya diputuskan 78,5 miliar. Diberantas di Republik ini. Nah ini ada penguasa, punya anaknya kerjasama dengan perusahaan yang banyak masalah, lalu ada transaksi yang ganjil di situ, nanti bisa diperiksa oleh KPK itu. Jadi itu data. Kita tunggu ya seberapa kuat KPK untuk bisa tadi menyelidiki secara dalam. Apakah terbukti atau tidak? Ubedlah pontang-panting laporkan putra Jokowi ke KPK. Rocky Gerung, harusnya tugas parpol oposisi. Pengamat politik Rocky Gerung menilai yang dilakukan dosen Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun melaporkan dugaan korupsi dua putra Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming dan Kaisang Pangarep ke KPK merupakan cara berpikir yang sudah diajarkan di setiap kampus. Ajaran yang dimaksud ialah berpikir untuk menggiling kekuasaan yang seharusnya peran tersebut dimainkan oleh partai-partai oposisi. Rocky mengatakan menggiling kekuasaan tersebut memang sudah menjadi tradisi kampus atau perguruan tinggi. Kampus didesain untuk menggiling kekuasaan bahkan sejak mahasiswa semester pertama. Kampus didesain untuk menggiling kekuasaan, jadi dari awal semester pertama diajarkan setiap kali masuk kelas pertama. Saya bilang, saya akan mengajar dan saya ingin Anda menggiling begitu supaya terjadi dialektik begitu, bukan mengangguk-ngangguk. Begitulah ungkapnya. Lebih lanjut, Rocky mengatakan jika kampus kekinian tidak menjadi wadah untuk memprotes ketidakadilan, maka saja akan memanfaatkan ruang-ruang publik untuk bersuara. Jadi kalau kampus bisu terhadap keadilan, maka insan kampus itu akhirnya memanfaatkan ruang publik dan itu yang diambil oleh Ubed dan Ubed-Ubed lain sebetulnya di belakang pengubedan. Begitulah tuturnya. Jadi sekali lagi kenapa saya ucapkan ini? Karena kenapa kalau kita kehilangan kekuasaan untuk membujuk rakyat agar menerima legitimasinya, dia mulai mempersoalkan hak orang untuk berbicara. Begitulah katanya. Sebelumnya Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK pada Senin 10 Januari. Laporan tersebut dibuat oleh Ubedillah Badrun yang merupakan dosen UNJ. Ubedillah menyebut diduga Kaisang dan Raka terlibat dalam korupsi, kolusi, dan nepotisme atau dalam sebuah relasi bisnis hingga akhirnya dilaporkan kepada KPK. Ubedillah menjelaskan dugaan perkara korupsi ini terjadi pada tahun 2015. Ubedillah mengungkapkan salah satu perusahaan besar inisial SN dan sudah ditetapkan tersangka oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan dituntut mencapai nilai 7,9 triliun. Namun oleh Mahkamah Agung hanya dikabulkan 78 miliar. Itu terjadi pada Februari 2019 setelah anak presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PTSN, kata Ubedillah. Apalagi kata Ubedillah, petinggi PTSN beberapa bulan lalu dilantik menjadi dubes di salah satu negara di Asia, sehingga patut dicurigai adanya dugaan keterlibatan Kaisang dan Gibran terlibat berbisnis dengan salah satu petinggi PTSN, antara lain begitu cepat mendapatkan suntikan dana untuk modal dari perusahaan Ventura. Maka itu Ubedillah menilai adanya dugaan KKN. Maka itu Ubedillah mengaku heran dan menjadi pertanyaan besar. Diduga Kaisang dan Gibran mendapatkan suntikan dana yang cukup besar, apalagi dengan perusahaan yang bisa disebut masih baru.
Ubedillah mengaku sejumlah bukti telah diserahkannya kepada KPK. Salah satunya bukti dokumen dari salah satu perusahaan yang memang dapat diakses, namun dengan syarat-syarat tertentu. Juga bukti pemberitaan pemberian penyertaan modal dari Ventura itu. Kemudian, kita lihat di perusahaan-perusahaan yang dokumennya rapi itu. Begitulah katanya. Ubedillah pun berharap KPK dapat segera menindaklanjuti laporan tersebut. Kami minta kepada KPK untuk menyelidiki dan meminta kepada KPK agar menjadi terang benderang. Dan bagaimana kemudian bila perlu Presiden dipanggil untuk menjelaskan posisi ini. Begitulah katanya.